Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7C dan juga 7D. Apa kabar kalian semuanya? Pak Fahmi harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, mungkin banyak dari kalian yang belum kenal saya karena memang kita belum pernah tatap muka langsung. Ya, saya adalah Pak Zuhrial Fahmi, ya. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Fahmi. Saya adalah guru mata pelajaran seni dan prakarya di kelas 7C dan juga 7D. Ya. Mungkin sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ya. Di kurikulum yang baru ini, kurikulum sekolah penggerak, mapel seni dan prakarya itu digabung ya. Jadi namanya mapel seni dan prakarya. Kalau di kurikulum 2013 itu sendiri-sendiri ada mapel seni budaya, ada juga mapel prakarya. Nah, untuk kelas 7 yang sekarang karena menggunakan kurikulum sekolah penggerak, itu nama mapelnya adalah mapel seni dan prakarya. Tapi dari mapel itu ada 5 pilihan, yaitu ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan juga prakarya. Nah, itu akan dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi sekolahnya termasuk guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk kelas 7C dan juga 7D ini nanti kita akan mempelajari seni rupa dan juga seni musik ya. Jadi untuk 1 tahun ke depan ini untuk kelas 7C dan 7D itu saya yang mengampu Pak Fahmi akan mempelajari seni rupa dan juga seni musik. Nah, di kurikulum sekolah penggerak ini eh, karena masih baru, jadi belum ada buku siswanya. Nanti kita tunggu, kalau sudah ada nanti akan saya share buku siswanya. Nah, sementara saya akan menyampaikan materi-materinya dalam beberapa bagian ya. Jadi setiap kali pembelajaran saya akan memberikan materi-materi secara bertahap. Nah, di kurikulum sekolah penggerak ini anak-anakku eh, tidak ada istilah bab ya, di sini adanya unit ya. Unit yang pertama ini unit 1 itu kita akan mempelajari tentang menggambar ya, menggambar. Nah, harapannya nanti di akhir materi ini kalian semuanya mampu untuk satu menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, tipis, lurus, dan lengkung. Kemudian yang kedua menggunakan pewarna untuk menciptakan komposisi warna yang menarik ya. Ini harapannya bisa berdampak bagi kalian. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama adalah konsep menggambar. Menggambar adalah salah satu aktivitas utama dalam menciptakan karya seni. Ya. Mayoritas seniman memulai berkarya dengan menggambar sketsa hasil akhir yang ingin mereka capai. Ya. Menggunakan media gambar yaitu kertas dan alat gambar. Ya. Ada pensil, tinta, spidol, krayon, arang, dan juga cat air. Ya. Mereka menggambar sketsa dengan mengamati yang ada di sekitar kita, ya. Apapun benda-benda, kemudian atau objek apapun yang ada di sekitar kita, kita amati, kemudian kita tuangkan dalam media, kemudian kita buat sketsanya menggunakan alat-alat tadi, ya. Nah, anak-anakku, sebenarnya tanpa kita sadari, semua benda yang terlihat itu bisa dikembalikan ke bentuk dasar geometris, yaitu ada lingkaran, persegi, dan segitiga. Maksudnya gimana? Misalnya, kalian di rumah coba sekarang kalian amati meja yang ada di rumah kalian, ya, yang meja bentuknya kotak ya. Itu kalau kalian amati, eh, itu adalah merupakan bentuk dasar dari eh, bentuk geometris, yaitu adalah persegi ya, misalnya seperti itu. Kemudian sekarang kalian coba amati ban motor yang ada di rumah kalian. Nah, kira-kira itu masuk ke bentuk dasar apa? Ya, betul. Jadi bentuk eh, ban motor itu sebenarnya adalah bentuk dasar dari
geometris yaitu lingkaran. Atau misalnya kalian sering atau biasanya kadang makan tahu ya. Tahu itu juga sebenarnya kalau kita amati itu adalah bentuk dasar dari segitiga ya. Oke. Nah, kira-kira kalian bisa menangkap ya anak-anakku ya, bahwa semua benda atau objek yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita kembalikan ke bentuk dasar geometris ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah hubungan dengan sejarah seni rupa ya. Jadi nenek moyang kita dulu itu menggunakan teknik menggambar untuk memvisualisasikan binatang-binatang dan lingkungan sekitar yang mereka amati ya. Biasanya mereka itu menggambar di dinding-dinding gua yang gelap ya. Ketika mereka menangkap memori, ingatan mereka, imajinasi mereka yang sudah mereka dapat dituangkan dalam karya yang ada di dinding-dinding gua. Itu zaman nenek moyang kita masa prasejarah dulu ya. Oke, selanjutnya beberapa seniman ternama Indonesia juga melakukan hal yang sama. Mereka mengawali berkarya dengan mengamati sekitar dan membuat sketsa. Misalnya saja S. Sujoyono ya. Itu adalah seorang pelukis ternama yang menjadi pendiri kelompok seniman Indonesia pertama, yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia Persagi tahun 1938. Seringkali ia menggambar sketsa dan mencatat hasil pengamatannya. Ya, kemudian muncullah beberapa karya-karyanya ya. Salah satunya ini yang kita tampilkan adalah judulnya Kamar Gua. Ini dilukis atau diciptakan pada tahun 1943. Ini bahkan sebelum merdeka ini ya, karena Indonesia merdeka tahun 1945. Ya, berikutnya anak-anakku, ini juga ada gambar sketsa menggunakan tinta ya. Yaitu adalah gambar lukisan di depan kelambu judulnya. Kelambu terbuka ya, judulnya itu. Ini diciptakan tahun 1939 ya. Kemudian ada juga gambar lukisan mawar-mawar untuk ros ya. Yaitu ada komposisi bunga mawar dalam dua vas yang berbeda pada lukisan. Ya. Oke, selanjutnya anak-anakku. Nah, ini ada beberapa kosakata khusus ini yang sudah kita lihat di layar. Ada rupa dasar, ada alam benda, ada realis, ada prinsip keseimbangan, dan juga prinsip kesatuan. Apa itu rupa dasar? Rupa dasar itu adalah komposisi bentuk-bentuk dasar untuk mencapai keseimbangan dan kesatuan. Bentuk-bentuk dasar itu apa? Ya, yang saya sampaikan tadi. Ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu adalah alam benda. Nah, alam benda ini adalah penggambaran benda-benda yang sudah dikomposisikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan kontras ukuran dan bentuk yang menyatu dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga ada realis. Realis itu adalah gaya menggambar yang berdasarkan kepada akurasi bentuk ya. Ini realis ini benar-benar merepresentasikan bentuk yang sesungguhnya ya, semirip mungkin, sereal mungkin ya, senyata mungkin sesuai dengan objek atau benda yang digambar. Kemudian yang keempat, prinsip keseimbangan. Apa itu prinsip keseimbangan? Prinsip keseimbangan adalah penggunaan objek positif digambar dan ruang negatif ya tidak digambar yang menimbulkan perasaan kesan dilihat ya. Jadi yang namanya seni rupa itu ada yang namanya prinsip keseimbangan ya, di mana penggunaan objek positif dan ruang negatif itu menimbulkan perasaan kesan dilihat. Kemudian yang kelima itu adalah prinsip kesatuan. Apa itu prinsip kesatuan?
meletakkan benda-benda dengan jarak yang pas dan menggambarkannya dengan proporsi yang terasa nyaman dengan ukuran kertas. Ya. Nah, ini benda-benda yang kemudian kita gambar itu jaraknya harus pas, kemudian proporsinya juga terasa nyaman dengan ukuran kertas. Nah ini biasanya saya melihat banyak anak-anak SD ya, yang masih SD menggambar dengan ukuran kertas yang besar, tapi misalnya disuruh menggambar gunung ya misalnya, kertas gambarnya sudah besar, tapi gambar gunungnya kecil, akhirnya banyak sisa yang tidak terpakai yang menjadikan ini tidak menjadi satu kesatuan. Ya, kira-kira seperti itu ya anak-anak, yang jelas ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah rupa dasar ya. Rupa dasar adalah bentuk dasar, ada titik, garis, bentuk, warna, tekstur, ya, gelap terang, dan pengaturan, yaitu ada komposisi, keseimbangan, proporsi, kesatuan, dan irama. Ya, pada subunit 1.1 ini kalian saya ajak untuk membuat komposisi gambar menggunakan bentuk-bentuk geometris sederhana, yaitu ada lingkaran, ada segitiga, dan juga persegi. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan kalian terhadap keseimbangan dan kesatuan dalam gambar. Ya, ini yang harus kalian siapkan, yaitu ada kertas, pensil, dan juga pewarna ya, bisa pensil warna, krayon, atau cat air ya. Ya, ini sebelumnya anak-anakku ada beberapa contoh lukisan geometris ya. Di sini yang sebelah kiri ada karya Mokhtar Apin yang berjudul Rumah-Rumah ya. Ini hanya dengan bentuk-bentuk geometris ini bisa merepresentasikan bentuk-bentuk rumah yang sesuai dengan judul yang tadi ya, yaitu rumah-rumah. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah karya dari Bridget Riley yang berjudul Nataraja. Ini kalau kalian lihat hanya garis-garis ya. Ini kebanyakan adalah membentuk jajar genjang ya, tapi posisinya vertikal ya. Nah, ini adalah karya dari Bridget Riley. Kemudian selanjutnya ada lukisan berjudul Fall. Nah, berjudul Fall ini kalau kalian amati ini adalah garis-garis lengkung ya, yang sejajar. Kalau kalian perhatikan ini bisa ada memberikan efek ke visual kita ya, seperti seakan-akan bergerak. Kemudian yang sebelah kanan ada lukisan Frank Stella ya. Ini juga campuran dari bentuk dasar, ada lingkaran, ada persegi ya. Bisa kalian lihat dengan berbagai warna yang diaplikasikan di sana. Ya, anak-anakku, sekarang saya mengajak kalian untuk membuat pola geometris monokromatik ya. Dan juga yang kedua nanti ada membuat pola geometris berwarna. Nah, sekarang prosedur ya atau langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kalian membuat 4 komposisi pola geometris yang berbeda dari bentuk geometris sederhana, yaitu ada lingkaran, persegi, dan juga segitiga. Nah, ini contohnya sudah ada di situ ya. Ini contohnya, misalnya perseginya di bawah, kemudian di atasnya ada lingkaran, di sebelah kanannya ada segitiga, atau boleh ditumpuk-tumpuk juga boleh ya. Jadi kalian, ini hanya sebagai contoh ya, tapi kalian bisa mengembangkan lagi, kalian bisa bereksplorasi, bisa mencoba-coba. Yang penting isi gambarnya adalah lingkaran, persegi, dan juga segitiga. Letaknya bebas ya, terserah kalian.
Kemudian setelah kalian membuat 4 komposisi berbeda dengan posisi yang berbeda-beda tadi, sekarang kalian pilih satu yang menurut kalian paling menarik untuk diambil ya. Kalian pilih satu dari 4 itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah memindahkan sketsa tersebut ke bidang gambar yang lebih besar dengan menggunakan itu ya, pensil dengan teknik arsir, dusel, dan pointillis untuk menciptakan kesatuan dan keseimbangan. Nah, dari 4 itu kalian pilih satu, kemudian gambar lagi yang lebih besar ya. Nah, dengan teknik arsir, dusel, dan pointillis. Ini kalian bisa pilih salah satu ya, nanti yang paling kalian suka yang mana. Nah, ini saya jelaskan dulu apa itu teknik arsir, teknik dusel, dan juga teknik pointillis ya. Teknik arsir itu adalah cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Nah, ini kalian menggunakan pensil di garis-garis seperti ini ya. Ini yang sekiranya mempunyai efek gelap yang mana itu kalian garis-garis agak tebal ya. Jadi kalau misalkan sinar itu berada di sebelah kiri, otomatis bayangannya yang gelap itu ada di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dari segitiga, sebelah kanan dari persegi dan juga lingkaran itu kalian arsir garis lurus sehingga membentuk bayangan gelap ya. Kemudian bisa juga kalian menggunakan teknik dusel ya. Cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Nah, ini kalau teknik dusel ini kalian paling bagus untuk pensilnya jangan runcing ya, jangan lancip. Tapi kalau istilahnya anak sini adalah menyebutnya bujel. Ya, justru malah bagus itu ya untuk teknik dusel. Itu dengan cara kalian miringkan pensilnya, kemudian digosok-gosokkan seperti ketika tadi menggambar teknik arsir, yaitu dengan cara kalian melihat atau membayangkan sinar itu datangnya dari mana. Kalau sinarnya datang dari sebelah kanan, otomatis yang gelap adalah sebelah kiri. Nah, ini yang paling kiri itu kalian digoreskan paling banyak ya, sehingga membentuk bayangan yang lebih gelap dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Kemudian anak-anakku untuk teknik yang ketiga yaitu teknik pointillis. Ya, ini cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan titik-titikkan, dengan dititik-titikkan. Nah, ini seperti ini anak-anak. Jadi kalau yang sekiranya terlihat gelap itu di titik-titik paling banyak ini hanya di titik-titikkan saja ya, tapi ya memang harus laten karena titik-titiknya ini tidak sedikit ya, sangat banyak. Kita sesuaikan dengan gelap terang yang kita inginkan ya. Kalau ini kalian bisa pakai spidol juga bisa, atau juga menggunakan bolpen juga boleh ya. Jadi oke anak-anakku, untuk langkah yang pertama tadi adalah membuat pola geometris monokromatik ya. Pertama langkahnya adalah kalian membuat persegi, lingkaran, dan juga segitiga. Kalian buat 4 dengan posisi yang berbeda-beda. Terserah, tidak harus seperti ini ya, ini hanya contoh. Kemudian setelah itu kalian pilih salah satu yang menarik. Dan yang terakhir kalian pindahkan ke bidang yang lebih besar. Kalian gambar lagi yang lebih besar dengan teknik salah satu dari ketiga teknik yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu boleh teknik arsir, dusel, ataupun pointillis. Oke, itu adalah langkah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu adalah membuat pola geometris berwarna. Nah, ini sebenarnya sama seperti tadi ya. Hanya saja kalau ini gelap terangnya menggunakan warna ya. Jadi kalau yang gelap kalian berikan warna yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terang ya. Sebenarnya ini sama, hanya kalau yang nomor 2 ini adalah diwarnai ya, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang
tugas untuk kalian di pembelajaran ini adalah yang pertama, membuat pola geometris monokromatik sesuai dengan prosedur. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, membuat pola geometris berwarna sesuai dengan ini ya. Ini yang pertama tadi, membuat pola geometris monokromatik, langkah-langkahnya sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah membuat pola geometris berwarna. Bedanya hanya yang kedua ini diwarnai. Jadi anak-anakku, tugas kalian ada dua, yaitu membuat pola geometris monokromatik yang tidak ada warnanya, kalian menggunakan pensil. Kemudian yang kedua adalah diwarnai, menggunakan bisa pensil warna, bisa krayon, dan sebagainya. Setelah itu, kalau kalian sudah selesai membuat tugas ini, karya kalian difoto dengan HP, lalu di-upload di link Google Form yang sudah saya bagikan di grup seni kelas 7C dan juga 7D di WA, ataupun juga di Google Classroom ya. Ini untuk Google Classroom, ini sementara belum saya post, nanti kalau sudah saya posting, bisa kalian masukkan juga di situ ya. Sampai sini anak-anakku jelas ya. Saya harap kalian bisa menjalankan tugas dengan baik dan semuanya bisa memahami dan juga mempraktekannya di rumah. Oke, itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.